Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi atau pelajaran fisika bab yang baru karena kita telah melewati ulangan harian bab 6 teori kinetik gas pada hari Senin yang lalu, dan pada hari ini kita akan masuk ke bab termodinamika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum kenol termodinamika. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami dan menganalisis hukum kenol termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas 3 buah hukum dalam termodinamika, yakni hukum kenol, hukum ke-1, dan hukum kedua. Pada pertemuan ini kita hanya akan mengupas mengenai hukum kenol termodinamika. Bagaimana bunyi dari hukum kenol termodinamika ini adalah jika dua benda berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Catat baik-baik ini ya. Jika dua benda berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Ini hukum ke-1 termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Ini mirip dengan hukum kekekalan energi. Kemudian, hukum kedua termodinamika, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Nah, kita masuk ke hukum kenol termodinamika. Ini adalah gambaran dari hukum kenol termodinamika tadi yang berbunyi jika dua buah benda berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal. Maksudnya apa? Kedua benda yang dimaksud tadi, B dan C, berada dalam kesetimbangan termal dengan benda A. Maka ketiga benda ini akan mengalami kesetimbangan termal, meskipun benda B dan benda C tidak bersentuhan. B mengalami kesetimbangan termal dengan benda A. Benda C juga mengalami kesetimbangan termal dengan benda A. Meskipun benda B dan benda C tidak bersentuhan, tetapi ketiga benda ini tetap akan mengalami kesetimbangan termal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan termal? Kesetimbangan termal itu adalah ketika ketiga suhu benda ini berada dalam nilai yang sama. Pada bab suhu dan kalor kita telah membahas bahwa benda yang bersuhu tinggi akan mengirimkan atau akan mentransfer energi panas ke benda yang bersuhu rendah. Dan kita juga sudah membahas bahwa kalor lepas sama dengan kalor terima, sehingga nanti ada titik kesetimbangan suhu. Itulah yang dimaksud dengan kesetimbangan termal. Misalkan benda pertama memiliki suhu 50 derajat, benda kedua memiliki suhu 20 derajat. Kemudian ketika benda ini disentuhkan, maka kedua benda ini akan berubah suhunya menjadi suhu 30 derajat Celcius. Ketika suhunya sama, itulah yang dimaksud dengan kesetimbangan benda termal. Nah, kembali lagi ke hukum kenol. Hukum kenol, ketika B bersentuhan dengan A, mengalami kesetimbangan termal atau kedua suhunya sama. Ketika C mengalami kesetimbangan termal dengan benda A, maka B dan C juga mengalami kesetimbangan benda termal, meskipun B dan C tidak bersentuhan. Ini penjelasannya. Sesuai dengan hukum kenol termodinamika,
meskipun benda C dan B tidak bersentuhan, tetapi mengalami kesetimbangan termal karena A dan B bersentuhan, A dan C juga bersentuhan. Oke, ini merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan hukum Knoll termodinamika. Ya, dia digunakan pada termometer skala Celsius, Fahrenheit, termometer Kelvin, termometer Reaumur, atau termometer yang menggunakan alkohol atau raksa untuk menentukan suhu pada benda. Nah, ini penjelasannya. Hukum Knoll termodinamika menjelaskan prinsip kerja termometer atau alat pengukur suhu. Misalkan, sebuah termometer raksa digunakan untuk mengukur udara. Raksa bersentuhan dengan kaca. Jelas karena raksa dalam bentuk cair berada di dalam wadah kaca. Dan kaca ini bersentuhan dengan benda yang diukur tadi, yaitu udara. Raksa kan tidak bersentuhan langsung dengan udara. Nah, walaupun raksa tidak bersentuhan dengan udara, tetapi karena raksa bersentuhan dengan kaca, dan kaca ini bersentuhan dengan udara langsung, dan udara berada dalam kesetimbangan termal dengan kaca, maka raksa dan udara juga berada dalam kesetimbangan termal. Kalau dianalogikan atau disamakan dengan gambaran tadi, kaca ini adalah benda A, udara benda B, dan raksa adalah benda C. Benda B dan C meskipun tidak bersentuhan, tetapi karena keduanya bersentuhan dengan benda A, maka semuanya akan mengalami kesetimbangan termal. Begitu juga tadi. Meskipun raksa dan udara tidak bersentuhan, tetapi karena raksa dan udara bersentuhan dengan kaca, maka ketiga ini akan mengalami kesetimbangan termal. Nah, ini mari berpikir dan mencoba. Nah, ini adalah tantangan buat adik-adik untuk berpikir atau bahkan melakukan percobaan sederhana di rumah. Jika tangan kanan Anda diletakkan pada air panas bersuhu 57 derajat Celcius dan tangan kiri Anda memegang es bersuhu minus 5 derajat Celcius, kemudian semenit kemudian kedua tangan Anda ini disentuhkan ke air bersuhu 30 derajat Celcius ke dalam wadah ember. Ke air 30 derajat Celcius di dalam wadah ember. Nah, apa yang terjadi kepada kedua tangan Anda? Apakah keduanya akan merasakan dingin? Apakah keduanya akan merasakan panas? Atau satu tangan merasa dingin, satu tangan merasa panas? Kenapa hal itu bisa terjadi? Silakan dipikirkan, dicoba, dan ini juga mungkin akan menjadi lembar kerja peserta didik untuk adik-adik kerjakan di rumah sebagai tugas unjuk kerja atau sebagai percobaan adik-adik di rumah nanti. Mungkin sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.